Selama 3 tahun menikah dengan Howard, Sylvie membuat Jordan banyak melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ini termasuk mencuci pakaian Sylvie. Tentu saja, mereka memiliki mesin cuci bermerek seharga beberapa ribu dolar di rumah. Namun demikian, Sylvie secara khusus memerintahkan Jordan untuk mencuci tangan beberapa pakaiannya. Misalnya pakaian dalam. Jika dia tahu bahwa Sylvie sangat memukau ketika dia masih muda, dia akan lebih bahagia ketika dia mencuci pakaian dalamnya dengan tangan. Jordan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat foto Sylvie. Hailey setara dengan Lauren. Pada puncaknya, Sylvie dan Marissa juga berada di level yang sama. Dua pasangan ibu dan anak ini terlalu langka. Jordan 100% yakin bahwa Sylvie akan memenuhi persyaratan Park Chan-young. Jordan bertanya kepada Sylvie, apakah kamu ingin menjadi seperti ketika kamu masih muda? Sylvie berkata, tentu saja aku mau. Saya selalu bermimpi untuk kembali ke saat saya masih muda. Ini adalah kemalangan saya untuk menikahi pria yang tidak berguna seperti Benedictus dan harus menderita di keluarga Camden setiap hari, menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Jika saya bisa kembali ke saat saya berusia 20 tahun, saya tidak akan pernah menikah dengan pria yang tidak berguna seperti Benedictus. Aku akan memilih seseorang yang mampu sepertimu, Jordan, hehe. Jordan tanpa ekspresi saat dia berkata dengan serius, aku punya cara untuk membuatmu terlihat 10 tahun lebih muda. Sylvie tercengang. Betulkah? Bisakah saya benar-benar menjadi 10 tahun lebih muda? Ya Tuhan, keluarga Steele Anda sangat kuat. Aku mohon padamu, Jordan. Beri aku kesempatan. Saya ingin menjadi lebih muda, saya ingin menjadi lebih muda. Saat dia mengatakan ini, Sylvie terus menarik-narik kemeja Jordan dengan penuh semangat. Itu tidak mengejutkan. Ketika Sylvie masih muda, dia akan memenangkan kontes kecantikan apapun yang dia ikuti. Sekarang dia sudah tua dan kuyu, mengapa dia tidak ingin kembali ke masa lalu? Pembaruan oleh vipnovel.com. Jordan berkata, sejujurnya, bukan stylist yang bisa membuat Anda awet muda, tapi sebuah keluarga di Korea Selatan. Kali ini, saya ingin Anda menemani saya ke Korea Selatan untuk menjalani perawatan yang akan membuat Anda terlihat 10 tahun lebih muda. Saya harus memperingatkan Anda bahwa perjalanan ke Korea Selatan ini sangat berbahaya. Keluarga itu bahkan lebih kuat dari stylist. Aku mungkin tidak bisa membawamu kembali. Sylvie menjadi berhati-hati ketika dia mendengar ini. Apakah begitu? Jika saya tidak kembali, apakah saya akan mati di sana? Jordan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan membunuhmu. Namun, setelah kamu berhasil menjadi lebih muda, kamu mungkin menjadi mainan seseorang. Sylvie segera mengerti. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh pria kaya yang ingin bermain dengan wanita. Setelah berpikir sejenak, Sylvie menjawab dengan ekspresi serius, Jordan, Hailey mengecewakanmu. Saya telah menyalahkan diri saya sendiri untuk itu. Saya juga bertanggung jawab karena tidak membesarkannya dengan baik. Sebenarnya, Hailey adalah gadis yang baik. Jika saya tidak terus memaksanya untuk meningkatkan dan bertarung dengan paman dan keluarganya, dia tidak akan mengkhianati Anda. Dia sama sekali tidak menyukai Tyler. Dia tidur dengannya murni karena alasan praktis. Petik 2. Jordan tidak mengerti mengapa Sylvie mengatakan ini. Dia berkata, jangan bicara tentang masa lalu. Katakan padaku keputusanmu. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Sylvie melanjutkan, untuk putriku, aku bersedia membantumu. Untuk Hailey, Jordan terkejut. Bab novel baru diterbitkan di freewebvel.com. Sylvie mengangguk. Ya, saya akan pergi ke Korea Selatan. Apakah saya mati di sana atau digunakan oleh orang kaya sebagai mainan, saya akan menerimanya. Selama aku bisa membantumu, saya hanya meminta Anda untuk memaafkan Hailey demi saya. Dia benar-benar punya alasan. Orang tua akan selalu menjadi orang tua. Tidak peduli betapa buruknya seorang putri, seorang ibu akan selalu memaafkan putrinya dan berusaha membantunya. Jordan memahami situasi Sylvie dan tidak ingin berdebat dengannya. Dia menjawab, Hailey seperti orang asing bagiku sekarang. Aku tidak mencintai atau membencinya. Saya tidak bisa mengatakan apakah saya akan memaafkannya atau tidak. Dahulu kala, nama Hailey akan menimbulkan riak di hati Jordan dan membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi sekarang, dia memiliki Victoria dan Lauren, dan telah resmi menjadi penerus keluarga Steele dan mengetahui tentang 8 keluarga rahasia di dunia. Nama Hailey tidak lagi bisa mempengaruhi emosi Jordan. Jordan berkata, karena kamu sudah setuju, kemasi barang bawaanmu dan ikuti aku. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membawa Anda kembali dengan selamat. Petik 2. Karena Sylvie harus mengepak barang bawaannya, dia tetap berada di kamarnya selama lebih dari setengah jam.
Sementara itu, anggota keluarga Camden lainnya mulai berspekulasi. Herman bertanya dengan curiga, menurut Anda, mengapa Jordan kembali hari ini? Mengapa dia perlu berbicara dengan Sylvie secara pribadi? Benedictus, sudah setengah jam tetapi mereka belum turun. Mengapa Anda tidak naik dan melihat apa yang mereka lakukan? Wajah Benedict langsung memerah ketika dia berkata dengan marah, "Saudaraku, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda curiga bahwa Jordan akan melakukan sesuatu dengan Sylvie? Mereka masih dianggap keluarga." Herman tersenyum, "Itu belum tentu benar. Elle adalah keluarga Yordania juga. Tapi dia masih bergerak pada Elle kan? Jordan saat ini bukan lagi menantu yang tidak berguna yang menikah dengan keluarga kami 3 tahun lalu. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan sekarang." Benedictus berkata, "Kamu." Diana segera memotong, "Baiklah, hentikan. Tidak peduli apa yang dilakukan Jordan terhadap keluarga kami tidak dapat keberatan. Jika dia menamparkan pipi kiri kami akan menawarkan pipi kanan kami. Benedictus, saya harap Jordan akan menyukai istri Anda. Namun, apakah menurutmu wanita tua seperti dia bisa menarik perhatiannya?" Benedictus mengangguk, "Itu memang benar." Tak lama, Jordan dan Sylvie berjalan turun dari lantai 2. Melihat Sylvie membawa koper besar, Diana bertanya, "Kalian?" Jordan berkata, "Aku akan membawa bibi Sylvie ke Korea Selatan. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik." Benedictus buru-buru berkata, baiklah, kami tidak akan bertanya. Pergi ke Korea Selatan. Tetaplah selama yang kamu mau dan bersenang-senanglah." Sylvie memelototi Benedict, "Apa maksudmu? Aku akan melakukan bisnis resmi untuk keluarga Steele." Diana senang. "Jordan, aku sangat senang kamu memikirkan keluarga kami ketika kamu membutuhkan bantuan dengan sesuatu." Sebagai tanggapan, Jordan hanya tersenyum dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Diana dan 2 lainnya secara pribadi melihat mereka pergi. Saat mereka melihat mereka pergi, Diana berkata dengan gembira, "Aku punya firasat bahwa Hailey akan menikah lagi dengan Jordan." "Ya, Bu, aku merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, Jordan bersama keluarga kami selama 3 tahun. Dia pasti punya perasaan terhadap kita. Lihat sekarang, dia langsung memikirkan kita ketika dia membutuhkan bantuan," kata Benedictus. Herman memikirkannya dan setuju. Dia berkata, "Bu, jika Hailey menikah dengan Jordan lagi, aku akan meminta Elle untuk menikah dengannya juga. Biarkan mereka berdua melayaninya bersama-sama. Bagaimana menurutmu?" Dian tersenyum bahagia. Bagus. Hailey dan Elle, yang satu secantik peri, sementara yang lain memiliki sosok yang memikat. Mereka berdua cantik yang langka. Mereka pasti layak menjadi menantu dari keluarga Steele." Setelah keberangkatan mereka dari rumah keluarga Camden, Jordan dan Sylvie naik kereta cepat kembali ke ibu kota dari Orlando. Zephyr 3 sudah siap. Dragon, Salvatore, Tim, Harry dan yang lainnya juga ada di pesawat. Namun, Jordan tidak serta-merta berangkat ke Korea Selatan. Dia punya firasat bahwa dia akan bertemu Park Chan-young di Korea Selatan. Jordan berencana untuk diam-diam pergi ke rumah sakit swasta keluarga Park dan mencuri obat mereka sebelum pergi diam-diam. Namun, entah kenapa, Jordan punya firasat aneh. Dia punya firasat bahwa dia akan bertemu Park Chan-young di Korea Selatan kali ini. Selain itu, hal-hal tidak akan berjalan terlalu lancar. Lawannya pasti berasal dari keluarga rahasia dengan level yang sama. Jadi Jordan harus siap. Karena itu, Jordan menelepon kakeknya lagi sebelum pergi. Jordan berkata, "Kakek, setelah 8 keluarga menerima bantuan dewa, apakah keluarga berkembang ke arah yang berbeda?" Charleston menjawab, "Itu benar. 8 keluarga kami berasal dari negara yang berbeda dan memiliki sejarah dan budaya yang berbeda. Karena itu, bidang yang ingin kami kembangkan semuanya berbeda. Misalnya, keluarga Park berasal dari Korea Selatan dan mereka sangat fokus pada penampilan fisik. Oleh karena itu, dengan bantuan dewa, mereka terus mengembangkan teknologi untuk estetika medis. Adapun orang Jepang dan Cina, mereka sangat khusus tentang seni bela diri dan keterampilan tempur. Oleh karena itu, spesialisasi mereka harus terkait dengan ini. Untuk keluarga lainnya, saya belum bisa memastikan. Saya hanya bisa menebak secara kasar. Terutama keluarga Smith di Swiss. Kami tidak tahu apa yang telah dikembangkan keluarga ini selama beberapa dekade terakhir. Mereka terlalu pandai menyimpan rahasia." Jordan mengangguk dan bertanya, "Bagaimana dengan keluarga kita? Apa keunggulan kita dibandingkan keluarga lain?" Petik 2. Jordan ingin tahu apa yang telah dikembangkan Stellus selama ini. Charleston menjawab, "Pengobatan tradisional." "Obat tradisional?" Charleston berkata, "Itu benar.
Nenek moyang kami sangat menyukai pengobatan tradisional dan dia memilih untuk membiarkan dewa membantu kami meningkatkan standar pengobatan tradisional kami saat itu. Sekarang, pencapaian kami dalam pengobatan tradisional telah jauh melebihi imajinasi orang biasa. Jordan sangat senang. Jadi, keterampilan pengobatan tradisional keluarganya sangat kuat. Tidak perlu takut dengan orang Korea Selatan itu. Obat tradisional adalah sesuatu yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Ditambah dengan bantuan dewa, standar keterampilan pengobatan tradisional Stelos saat ini pasti sudah pada tingkat yang mencengangkan. Tambah Charleston, kami memiliki dokter kami yang tersebar di seluruh dunia. Ada satu di ibu kota. Anda dapat membuka cincin rahasia untuk mendapatkan lokasinya. Jordan berkata, "Oke, tentu." Setelah menutup telepon, Jordan segera membuka cincin rahasia dan menemukan dokter tersebut. Dia kemudian berteleportasi. Sebelum ke Korea Selatan, ada baiknya untuk mendapatkan obat tradisional yang ampuh terlebih dahulu. Jordan tiba di sebuah villa yang agak rahasia di pinggiran ibu kota. Pintu masuk villa adalah pintu antik. Jordan meliriknya dan menekan bel pintu. Seorang pria tua berusia 60 tahun membuka pintu. "Siapa yang kamu cari?" Orang tua itu bertanya, suaranya terdengar seperti dia telah mengalami banyak hal dalam hidup. Orang tua itu membungkuk dan tampak sedikit bungkuk. Dia tampak sedikit putus asa. Jordan menjawab dengan sopan, "Saya mencari pemiliknya." Orang tua itu berdeham, "Tuan tidak ada di sini." Jordan bertanya, "Kemana dia pergi?" Orang tua itu menjawab, "Dia di luar negeri." "Kenapa kau mencarinya?" Jordan merasa sedikit murung. Dia tidak akan merasa percaya diri jika dia tidak bisa melakukan beberapa persiapan sebelum pergi ke Korea Selatan. Meskipun dia tidak takut melawan Park Chan-young, dia khawatir Park Chan-young tidak akan tahu kapan harus mundur. Orang-orang dari keluarga Park terlalu arogan. Park hanya memandang rendah dirinya sementara seorang bawahan dari keluarga Park juga memperlakukan orang lain tanpa rasa hormat. Karena Park Chan-young berani menabrak Jordan di dalam game virtual, dia pasti tidak akan menganggap Jordan serius di kehidupan nyata. Jordan tidak tahu bagaimana dia akan menanggapi rasa keagungan Park Chan-young yang meningkat. Untuk berperilaku angkuh dan bersikap keren, seseorang harus memiliki barang untuk mendukungnya. Jadi Jordan berkata dengan serius, "Saya Jordan, generasi ketiga dari keluarga Steel. Apakah dia benar-benar tidak ada di sini?" Tanpa diduga, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum dan mengeluarkan pot bunga dari halaman. Dia bertanya kepada Jordan, "Tuan, Jordan, apakah kamu tahu nama bunga ini?" Jordan melihatnya. Bukankah bunga berwarna-warni dan tampak aneh ini adalah bunga 100 daun yang ditanam di Taman Kastil Steel? Keluarga Stelos telah menciptakan bunga 100 daun ini. Itu tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Jordan menjawab sambil tersenyum, "Bunga stoik." Orang tua itu penasaran. "Bunga stoik, apakah Tuan Jordan yakin?" Jordan menjelaskan, "Kakekku menamakannya bunga 100 daun. Namun, saya pikir kita harus menyebutnya bunga stoik karena kita tidak perlu mempedulikannya. Itu tidak akan layu di musim panas atau membeku di musim dingin. Apalagi bunga ini sangat membanggakan. Itu tidak akan mekar jika terlalu jelek. Jika mekar, bunganya akan sangat indah." Orang tua itu tertawa keras. "Penjelasan yang bagus. Tuan Jordan, silakan masuk." Orang tua itu membawa Jordan masuk. Ketika mereka sampai di ruang tamu, Jordan menyadari bahwa dia tidak lagi membungkuk. Pria tua itu tampak jauh lebih mengesankan ketika dia berdiri tegak. Selain itu, ekspresi putus asa di wajahnya telah menghilang. Sebaliknya, wajah lelaki tua itu sekarang penuh warna dan semangat. Pria tua itu tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya Yul Zielinski. Tolong maafkan saya karena menipu Anda sebelumnya." Petik 2. Jordan tersenyum dan berkata, "Kamu adalah Dr. Stelos di ibu kota, kan?" Menghaluskan janggutnya yang panjang, Yul Zielinski menjawab dengan sederhana, "Ya." Jordan memotong langsung ke pengejaran. "Dr. Zielinski, saya akan segera ke Korea Selatan. Aku punya firasat bahwa aku akan bertemu dengan keluarga Park, jadi..." Sebelum Jordan bisa menyelesaikannya, Yul memotongnya. Jordan, kenapa kamu merasa akan bertemu dengan keluarga Park?" Jordan menjelaskan, "Itu tidak pasti. Jika ada itu hanya firasat. Sebuah firasat yang sangat kuat. Mungkin karena keluarga Park memprovokasiku sebelumnya. Aku masih marah sekarang. Karena itu, saya berharap untuk bertemu mereka dan membalas dendam, kan?" Petik 2. Jordan menggunakan pengetahuannya tentang psikologi untuk menjelaskan fenomena ini. Dia tidak tahu mengapa Yul menanyakan pertanyaan ini. Yul bertanya, "Apakah firasat Pak Jordan biasanya akurat?"
Jordan mengangguk. Sangat akurat. Terkadang, saya bahkan bisa memprediksi cuaca. Bahkan jika ramalan cuaca mengatakan bahwa tidak ada hujan, saya memprediksi sebaliknya, saya akan menjadi yang benar. Tidak ada dasar ilmiah. Itu hanya perasaan psikologis. Yul tersenyum. Sepertinya Tuan Jordan akhirnya akan bertemu dengan keluarga Park. Yul berkata, keluarga Steele dan Park adalah bagian dari 8 keluarga rahasia besar di dunia. Beberapa dekade yang lalu, 8 keluarga besar itu sedekat saudara kandung. Sekarang, meskipun generasi muda tidak lagi sedekat generasi sebelumnya, keluarga Park tidak akan dengan sengaja membuat masalah bagimu. Jordan berkata, saya tidak takut mereka akan menyerang saya. Saya hanya takut anggota keluarga Park tertentu akan pamer di depan saya. Saya tidak tahan ketika seseorang terlalu sombong. Sebelumnya, ketika saya menikah dengan Hailey Camden, saya bisa mentolerir orang lain memamerkan kekayaan mereka di depan saya dan menyebut saya miskin. Ini karena saya tahu bahwa keluarga saya lebih kaya dari mereka. Di mata saya, mereka hanyalah semut. Aku bisa mengabaikan sikap mereka. Tapi keluarga Park berbeda. Keluarga mereka sangat kuat. Yul juga menghela nafas. Betul sekali. Saya mendengar bahwa keluarga Park telah meneliti estetika medis selama ini. Mereka seharusnya membuat banyak terobosan besar. Sebagai imbalannya, Jordan berkata, mereka telah mengembangkan obat yang dapat membuat seseorang terlihat 10 tahun lebih muda. Apa? Yul terkejut. Keluarga Park sekuat itu? Jordan mengangguk. Saya akan pergi ke Korea Selatan untuk mencuri obat ini dan membiarkan tim medis kami mempelajarinya. Dr. Zielinski, saya mendengar dari kakek bahwa pengobatan tradisional kita sendiri telah mencapai tingkat yang sangat mengesankan. Yul berkata dengan bangga, itu benar. Saat itu, dengan bantuan dewa, dokter pengobatan tradisional kami memiliki terobosan yang menakjubkan. Pada dasarnya, kita dapat menggunakan metode pengobatan tradisional untuk mengobati segala macam penyakit yang sulit. Kami dapat merawat pasien dengan ramuan herbal kami. Tuan Jordan, berapa banyak istri yang Anda miliki sekarang? Jordan tidak mengerti mengapa Yul tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia menjawab, 2. Yul tertawa. Meskipun kamu masih muda dan kuat, ada batas energi seseorang. Saya akan membuatkan obat herbal untuk Anda sekarang. Saya jamin setelah Anda mengambilnya, Anda akan dapat dengan mudah memuaskan kedua istri malam ini. Petik 2. Yordania. Jordan merasa agak canggung. F*CK, apakah keluarga Steele menggunakan dewa untuk membantu meningkatkan keterampilan pengobatan tradisional mereka hanya untuk meningkatkan kecakapan seksual mereka? Jordan dengan cepat menghentikan Yul. Dr. Zielinski, jangan terburu-buru. Saya masih muda. Aku bisa mengatasinya untuk saat ini. Saya tidak perlu minum obat apapun. Petik 2. Jordan selalu percaya diri dalam aspek ini. Sebagai seorang pria, minum obat seperti itu akan memalukan baginya. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan serius, apakah kita punya obat yang bisa dibandingkan dengan keluarga Park? Sesuatu yang bisa mengalahkan obat yang akan membuat seseorang terlihat 10 tahun lebih muda? Yul menggelengkan kepalanya. Membuat seseorang terlihat 10 tahun lebih muda sudah dianggap menantang surga. Keterampilan pengobatan tradisional kami lebih baik daripada level saat ini di pasar terbuka, tetapi kami belum mencapai level keluarga Park. Jordan menghela nafas. Keterampilan medis keluarga Steele mungkin tidak sebagus keluarga Park. Namun, Jordan tak mau dipandang sebelah mata oleh Park Chan-yang. Karena dia mewakili keluarga Steele, dia harus mendapatkan kembali kehormatan keluarganya dan membuat yang lain menghormatinya. Jordan terus bertanya, apakah kita punya obat tradisional yang kelihatannya sangat ampuh? Sesuatu yang mencolok yang bisa digunakan sebagai tipuan yang sangat meyakinkan? Kebohongan. Yul tertegun untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya. Jordan menghela nafas. Karena tidak ada, aku akan pergi dulu. Saya akan datang menemui Anda di lain hari untuk mempelajari keterampilan pengobatan tradisional keluarga kami. Petik 2. Tepat ketika Jordan hendak pergi dengan kecewa, Yul tiba-tiba memanggilnya, tunggu. Tuan Jordan, secara objektif, keterampilan medis keluarga Steele tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Park. Namun, jika Anda hanya membutuhkan sesuatu yang mencolok sebagai tipuan, saya punya sesuatu. Petik 2. Jordan sangat senang. Apa itu? Yul menjawab, Voodoo. Jordan mengerutkan kening. Tentu saja dia pernah mendengar tentang Voodoo sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa maksud sebenarnya dari Yul. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Yul menjelaskan, menurut buku-buku kuno, Voodoo dapat digunakan untuk mengobati kondisi tertentu. Banyak orang percaya bahwa sebenarnya ini adalah jenis psikoterapi yang menggunakan induksi psikologis untuk meringankan kondisi pasien. Realisasi muncul di Yordania.
Saya ingat pernah membaca sesuatu tentang ini. Beberapa orang percaya bahwa voodoo dapat digunakan untuk mengobati penyakit mental. Tidak ada yang bisa menentukan apakah itu benar-benar efektif atau hanya tahayul, karena keyakinan dan kondisi mental seseorang dapat berdampak besar pada tubuh fisik. Sementara itu, pengobatan modern semakin terfokus pada obat-obatan oral. Pasien menemukan perawatan semacam ini yang paling dapat diandalkan. Petik 2. Yul tersenyum. Keluasan pengetahuan Anda luar biasa. Jordan bertanya, bagaimana kita bisa menggunakan voodoo sebagai tipuan? Yul tersenyum. Saat itu, ketika ayahmu masih muda, dia cukup dangkal. Saya mendengar bahwa dia juga mengejar seorang gadis. Dewa itu masih ada dan dia meminta bantuan dewa. Saya ingat bahwa dewa mengajarinya satu gerakan. Petik 2. Jordan penasaran, bisakah kamu mendemonstrasikan? Yul mengangguk dan pergi ke kamarnya untuk mengambil kertas untuk menggambar jimat. Aku akan menggambar pesona acak untukmu terlebih dahulu. Yul menggambar pola di atas kertas. Sekarang, kami akan berpura-pura memperlakukanmu. Penyakit apa yang kamu derita? Tanya Yul. Jordan menggelengkan kepalanya. Saya cukup sehat, saya baik-baik saja. Yul berkata, ini hanya sebuah contoh jadi kami akan memberikan beberapa penyakit untukmu. Misalnya, kamu impoten sekarang. Yordania. F***CK, kamu orang tua. Tidak bisakah Anda datang dengan penyakit lain? Kenapa kamu harus datang dengan penyakit seperti ini? Yul berkata dengan serius, kamu tidak berdaya di tempat tidur. Anda hanya bisa melihat istri Anda yang cantik tetapi tidak bisa memuaskan mereka. Selain itu, mereka mengeluh tentang Anda. Anda sudah memikirkan ini. Petik 2. Jordan tergagap. Saya. Jika Jordan tidak bisa memuaskan Lauren dan Victoria, dia akan bunuh diri. Yul melanjutkan, buka bajumu. Jordan dengan patuh melepas bajunya. Selama dia tidak harus melepas celananya, semuanya akan baik-baik saja. Yul tiba-tiba melemparkan pesonanya ke udara. Itu melayang di udara tanpa bergerak. Dengan keterampilan keluarga Steele saat ini bukan apa-apa. Yul menamparkan punggung Jordan. Jordan segera merasakan sensasi terbakar di punggungnya. Berbicara secara logis, tidak mungkin tangan Yul menjadi begitu hangat. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan. Gelombang kabut mistis naik dari punggung Jordan. Itu benar-benar tampak seperti seorang abadi menyalurkan energi magis ke dalam dirinya. Yul menginstruksikan Jordan, pikirkan tentang penyakitmu. Lalu, lihat pesonanya dan salin pola yang sama dengan jarimu. Jordan melihat pesona yang tergantung di udara dan bertanya, gambarkan pola yang sama di udara? Ya. Jordan mengulurkan tangan dan memberi isyarat, menarik pukulan pertama. Adegan mengejutkan muncul. Dia telah menggambar garis emas di udara.